Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Menuntun adalah sifat pendidikan yang mengantarkan seorang anak dalam merdeka belajar. Saya, Eko Wahyudianto, CGP Angkatan 7, Kabupaten Blitar, akan memaparkan beberapa hal mengenai desain strategis pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap dunia pendidikan. Siapa tak kenal Ki Hajar Dewantara? Beliau adalah sutradara besar dalam desain pendidikan di negeri ini. Beliau merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia. Di usia beliau yang ke-40 tahun, Ki Hajar Dewantara mencabut gelar kebangsawanannya dan mengganti nama aslinya Raden Mas Suwardi Suryaningrat menjadi Ki Hajar Dewantara. Hal ini dimaksudkan agar beliau dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hati. Nama Hajar Dewantara sendiri memiliki makna sebagai guru yang mengajarkan kebaikan, keluhuran, dan keutamaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun tujuannya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Buah pikiran, filsafat pendidikannya adalah pondasi yang kokoh dalam mendidik anak bangsa di negeri ini. Ada 3 pokok pikiran Ki Hajar Dewantara yang digunakan sebagai desain dalam mendidik anak. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada anak. Sebagai pusat dari pembelajaran, anak-anak harus benar-benar mendapatkan penghargaan, merasa dicintai, dan belajar dengan senang. Yang kedua, pendidikan menuntun kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, yang menjadi dasar bagi anak-anak dalam mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Kodrat alam merupakan kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah yang dimiliki seorang anak. Seorang pendidik harusnya sadar bahwa setiap anak tidaklah sama, bahwa anak yang satu dengan yang lainnya haruslah diperlakukan dengan berbeda. Tidak ada yang gagal ataupun bodoh. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada anak, saya analogikan bahwa kelas adalah hutan tropis yang lebat, dan hewan atau satwa yang ada di dalamnya adalah potensi anak-anak. Dan untuk melangsungkan hidupnya, satwa-satwa tersebut harus memaksimalkan potensi yang sudah dimilikinya. Misalnya seekor kera, dia akan bertahan hidup dengan mencari buah-buahan dari dahan ke dahan, sehingga akan membutuhkan kaki dan tangan yang kuat untuk memetik buah tersebut. Sedangkan seekor angsa akan bertahan hidup dengan mencari ikan-ikan di sungai dengan keterampilannya berenang. Begitu pula seekor serangga, kupu-kupu misalnya, dia akan terbang dari bunga ke bunga untuk mencari madu dengan kekuatan sayapnya. Seorang anak harus mengerti sifat-sifat dasar yang dimilikinya, dan dengan bantuan pendidikan, sifat dasar yang baik akan ditebali agar menjadi lebih bermanfaat dan menjadi lebih baik. Pendidikan yang baik harus mengenal kodrat anak didiknya, mampu menuntunnya, dan memberikan pengalaman yang tepat untuk mencapai pendidikan yang merdeka. Kodrat zaman. Kodrat zaman diartikan bahwa mendidik harus terbuka dan mengikuti perkembangan zaman saat ini, yaitu revolusi industri 4.0 yang menuntut digitalisasi semua aspek kehidupan.
Namun tentunya keterbukaan ini haruslah sesuai dengan norma, syariat, dan martabat bangsa. Dengan keterbukaan, anak atau murid dapat memantaskan diri terhadap pendidikan di Indonesia dan pendidikan di dunia. Pokok pikiran yang ketiga adalah trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Semboyan pendidikan adalah ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tuturi handayani, yang artinya di depan menjadi teladan, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Ini menjadikan kekuatan pendidik dalam melaksanakan pendidikan yang mengarah kepada kebaikan. Seorang pendidik tidak hanya dijadikan teladan oleh siswanya di sekolah, tetapi juga di luar sekolah. Seorang guru tetaplah guru bagi muridnya, walaupun dia berseragam ataupun tidak. Guru adalah pusat tuntunan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah fondasi utama pendidikan di Indonesia. Pembelajaran di sekolah saya juga sudah menerapkan pemikiran beliau. Sebagai pusat tuntunan, saya wajib memberikan teladan yang baik, berperilaku ramah, menyenangkan, dan harus mampu menuntun murid mengembangkan dirinya dengan sebaik-baiknya. Komunikasi yang baik dan strategi pembelajaran yang tepat saya gunakan dalam memaksimalkan pembelajaran di sekolah saya. Membangun semangat belajar murid agar ia mampu mencintai belajar dengan segala prosesnya merupakan langkah awal dalam menciptakan trilogi pendidikan. Keterbukaan terhadap aspirasi siswa adalah nilai utama untuk menciptakan insan yang merdeka dalam belajar. Demikian desain strategis pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap dunia pendidikan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.